Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa ad-din wassiyasah tahu amanun. Politik itu saudara kembarnya agama. Orang lupa bahwa politik itu akan menentukan harga telur hari ini itu. Jadi hadis itu mengatakan begini, kama takunu yuwalla alaikum. Kamunya gimana, ya akan dipilihkan pemimpin yang seperti kamu itu. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum ikhbarian semua, kita kembali lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Dan mumpung pemilu udah jauh atau masih jauh, pilkada masih jauh, kayaknya asik kalau kita sesekali ngobrolin soal politik, tapi yang mudah-mudahan pure edukasi dan penuh maslahat buat kita dengerin semua. Dan narasumber yang kita mohonkan hadir untuk hari ini juga mudah-mudahan nggak pelit lah, ngasih banyak pengajaran ke kita soal politik dan hubungannya dengan Islam yang dibingkai dalam frame sejarah. Ini tentu menarik buat terutama kita-kita yang muda, pembaca setia ikhbar.com dan penonton setia Ikhbar TV. Tapi sebelum itu, pantang dulu ada apa ikhbar.com yang relevan hari ini. Yang pertama, mengenal fikih siasah panduan politik umat Islam. Jadi ada istilah yang menarik sebenarnya sih, kalau kita kan udah umum sebut politik, tapi sebenarnya kita punya kajian sendiri dan wilayah sendiri soal politik. Istilahnya siasah kalau di kamus Lisanul Arab ya. Itu maknanya justru mengatur, membentuk, bahkan mungkin bisa di parafrase atau diarahkan lebih mendalam, mengayomi gitu. Jadi maknanya positif. Ya kayak politik di Indonesia dulu politik maknanya positif. Begitu juga kata siasah. Makanya di kajian-kajian fikih siasah kita yang paling umum itu terbagi dalam beberapa isu atau konsentrasi. Pertama siasah dusturiyah, kita ngomongin soal peraturan perundang-undangan. Siasah maliyah, soal ekonomi, soal moneter. Siasah qada'iyah, soal peradilan. Dan siasah harbiyah, soal hukum perang. Satu lagi ada siasah idariyah, administrasi negara. Berita kedua, kita lebih ke sejarah tapi masih frame-nya politik. Ada mozaik politik Jazirah Arab sebelum Islam. Ini ada yang berbeda juga. Kalau kita melihat hari ini Saudi tergolong dalam kelompok-kelompok tertentu atau geopolitik tertentu, tapi justru dulu Mekah adalah titik netral, sentral. Di tengah ribuan atau ratusan ribuan kabilah yang berebut kepentingan waktu itu. Teman-teman bisa baca selengkapnya dua berita yang menarik ini di ikhbar.com. Hari ini telah hadir bersama kita untuk memberikan banyak ulasan tentang sejarah khususnya soal politik Islam. Kiai muda, banyak diburu tapi jadwalnya terlalu padat. Kiai Sofi Mubarak, tapi nama lengkapnya apa? Muhammad Sofi Mubarak. Muhammad Sofi Mubarak. Atau orang-orang Cirebon, Jawa Barat dan nasional menyebut atau menyapanya ada yang Gus Sofi, ada yang Kang Sofi. Kita di Cirebon Kang Sofi aja kali ya, biar lebih enak. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ada perasaan aneh enggak di luar musim pemilu, di luar musim pilkada tiba-tiba diajak ngobrol politik? Saya kira tidak, Kang Obik ya. Jadi kalau kita kembalikan sebetulnya ini seakan-akan saya nostalgia ke beberapa tahun yang lalu itu. Pada saat beberapa kali diundang di beberapa universitas, bahkan sampai ke TV nasional saya menyimak itu. Di Universiti Kebangsaan Malaysia juga untuk bedah buku saya kontroversi dari khilafah. Lah Kang Obik ini ketika meminta saya untuk ikut kita share soal politik Islam ini, saya langsung nostalgia ke masa-masa yang lalu. Ternyata sudah tua ya. Kalau uban mah gampang diedit nih nanti. Iya. Selalu menarik ya. Jadi selalu menarik. Karena fikih siasah itu kan dia hadir secara teoritis. Dan di satu sisi kalau di dalam teori hukum Islam secara kontemporer itu salah satu disiplin ilmu yang konon paling sulit dikembangkan. Kenapa? Karena arsiranya dia harus berbenturan dengan kepentingan-kepentingan penguasa. Lah makanya jangan heran karyanya Al-Imam Al-Mawardi sendiri, Al-Ahkam Sultaniyah itu tidak diterbitkan pada saat beliau masih hidup. Karena rezimnya nggak mendukung. Rezim tidak mendukung. Jadi beliau berwasiat nanti karya saya terbitkan setelah wafat saja. Ini kan tidak banyak orang tahu, bahkan orang pesantren. Gitu. Iya menarik. Soal waktu dan momentum, Kang. Ya. Soal waktu tadi udah lama kita
Kang Sofi berbicara itu ya, agak dulu viral teman-teman. Kiai muda ngomongin soal politik Islam. Yang kedua soal momentum. Nah, ini ada kaitannya nih Kang. Pertama soal waktu. Masih pentingkah sekarang ngomongin soal sejarah politik Islam, itu pertama. Yang kedua momentum. Kalau waktu Kang Sofi bikin, nanti kita soal buku bedah lagi ya Kang ya. Nulis Kang Sofi itu nulis sejumlah tulisan skala nasional dan buku yang menarik soal politik Islam. Terutama target bidiknya khilafah. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu dan beli dan baca bukunya. Hari ini momentumnya masih dapat nggak sih Kang? Karena kita tahu sendiri ngomongin soal radikalisme, akhirnya kita ngomongin ke sana khilafah, ancaman NKRI, hari ini redup. Ya. HTI itu banyak orang yang sekarang mulai menggugat soal itu. Kenapa mereka dilarang? Radikalisme itu propaganda asing dan lain-lain. Ya. Momentum itu masih dapat nggak sampai hari ini? Sesungguhnya kalau lihat secara isu nasionalnya memang tidak ada momentumnya. Hanya yang kita khawatirkan begini Kang Obik ya. Jadi gerakan ini nanti justru berada di bawah gerakan-gerakan underground ya. Oke. Jadi salah satu hal yang tidak mungkin bisa dihilangkan dari orang itu adalah gagasan dan pemikiran gitu ya. Mungkin secara organisasi bisa dibubarkan, tapi secara pemikiran ini pasti akan selalu ada dan bisa saja berkembang dengan banyak nama ya. Dan saya sebagai orang yang banyak mengamati soal politik Islam, ini yang kita khawatirkan adalah menunggu momentumnya supaya meledak kembali. Iya. Karena kenapa? Kalau Kang Obik perhatikan misalnya ya, itu ada majalah yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir. Itu selalu yang diungkap itu adalah isu-isu tentang krisis multidimensi, krisis tentang politik, ekonomi. Yang memang matching secara seolah-olah matching gitu ya. Betul. Dan itu sekarang kan sesungguhnya trigger untuk memunculkan kembali gerakan-gerakan potensinya ada. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah perbincangan politik Islam hari ini masih relevan, tentu sangat relevan. Karena isu itu pasti akan selalu muncul bersamaan dengan krisis yang ada di negara begitu. Oke. Saya itu banyak ikut sebelum akhirnya banyak keluar dari grup-grup itu ya. Banyak sekali yang propaganda orang-orang yang kemudian merasa kecewa dengan pemerintah, kemudian segala macam. Itu kemudian mereka selalu membandingkan dengan kondisi masa lalu. Jadi kalau dikatakan bahwa isu radikalisme itu pesanan, saya kira tidak. Itu isu real yang memang nyata di kehidupan kita itu. Iya. Bahkan saya Kang Obik ya, punya kawan di circle PNS yang itu pemikirannya sangat radikal itu. Dan radikal hari ini ya, bukan radikal era Soekarno ya. Bukan. Kan radikal dulu positif. Betul. Radikal hari ini ya. Iya. Artinya dalam konteks bahwa dia menyatakan bahwa posisi NKRI itu tidak sah gitu ya. Karena menganggap bahwa NKRI itu tidak bersyariah, kemudian tidak menggunakan Quran hadis sebagai dasar konstitusi dan seterusnya itu. Ngomongin grup PA tadi yang banyak keluar, satu grup PA yang setia ditungguin sama Kiai Sofi apa? Istajab. Karena kocaknya menarik gitu. Nah, Kiai, yang menarik begini. Pekan-pekan ini informasi kita agak terfokus ke wafatnya Paus Fransiskus. Ya. Pemimpin Katolik sekian miliar di dunia. Orang Islam yang moderat ya ikut mendoakan atau ikut menjabarkan sifat-sifat luhur dari Paus Fransiskus. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, khilafah ya. Katolik itu khilafah ya. Akhirnya kita komparasi. Ya. Islam nggak punya pemimpin sentral ya, gitu kan. Sekelas Paus. Meskipun Paus juga ada dua, ada yang ortodok di Syria atau Mesir gitu ya. Tapi menariknya konsep khilafah mereka masih Akhirnya kita romantisme ke masa lalu. Utsmaniyah, Abbasiyah dan lain-lain. Puncaknya adalah ketika di orang-orang Indonesia atau luar Turki ngomongin Turki menempatkan Kemal Atatürk sebagai sosok yang negatif. Ya. Karena memberontak ke Ottoman. Mereka gak peduli Ottoman waktu itu kayak apa gitu. Supaya orang Islam terutama anak muda ini mau belajar politik Islam sejarahnya tapi gak terjebak ke romantismenya tapi di konsepnya itu gimana? Jadi gini Kang Obik ya, dulu pada saat saya menulis riset itu yang kemudian dibukukan menjadi kontroversi dari khilafah,
Itu ada salah satu pernyataan menarik yang sering saya kutip berkali-kali itu. Jadi kutipan ini disampaikan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau menyatakan begini. Ini yang kemudian menjadi dasar ya, bahwa sesungguhnya politik itu sesungguhnya dia tidak lahir dari Al-Quran sebagai satu doktrin ideologi gitu ya. Jadi dia katakan ini, as-siyasatu hiya maka nafi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasad wa illam yad'hu ar-rasul wa ma nazala bihi wahyun aw nassun qur'aniyyun gitu katanya. Jadi yang namanya politik itu kan sebetulnya adalah satu kebijakan pengaturan tentang tata kelola pemerintahan yang jika dia digunakan maka bisa mendekatkan kepada kemaslahatan dan akan menjauhkan manusia dari kerusakan meskipun tidak ada dasarnya dari nabi dan juga tidak ada wahyu. Jadi artinya politik itu tidak pernah dia mengambil satu format apapun gitu di dalam Islam. Makanya kalau kita tengok misalnya banyak Al-Quran yang sering kali dikutip oleh banyak orang-orang yang terfragmentasi dengan pemikiran Hizbut Tahrir itu mengatakan, katanya surat An-Nisa ayat 59. Iya. Yang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ila akhiril ayah gitu ya. Nah, ulil amri di situ katanya menaati ulil amri. Berarti kita harus mengangkat seorang ulil amri maksudnya khilafah. Nah, itu yang salah. Kenapa salah begini Kang Obik? Karena kita berbicara tentang teori usul fikih ya. Di usul fikih itu ada yang disebut dengan isyaratun nas itu. Iya. Jadi memang pada dasarnya kita harus menaati ulil amri, artinya ulil amri harus ada. Lah, kita sebagai orang yang terdoktrin dengan ahlus sunnah wal jamaah sebatas meyakini bahwa mengangkat nasbul imam wajib. Artinya pemimpin politik itu harus ada. Kita nggak sekedar jadi umat gerombolan gitu ya, harus ada. Tetap, karena kita berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij nggak mentisab pemimpin sepanjang keadilan bisa terrealisasi dan seterusnya. Tapi kalau aswaja itu sebatas nasbal imami wajibun, itu sudah top. Nah, bagaimana kemudian kepala negara itu dengan format seperti apa? Tidak pernah ada pernyataan tegas. Yang dipraktekkan di masa lalu itu kan adalah ijtihad, kira-kira inovasi lah gitu ya. Karena itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mempraktikkan sistem politik yang berbeda. Oh, mereka juga sebenarnya kalau kita peka itu berbeda ya masing-masing periode ya. Berbeda. Terpilihnya Abu Bakar dengan terjadinya diskusi yang cukup hangat di Saqifah Bani Sa'idah. Itu Buya Said Aqil Siraj banyak menceritakan soal itu. Tapi terpilihnya Abu Bakar, Umar dengan al-ahdi, penunjukan langsung gitu ya. Kemudian Umar ke Utsman itu dengan ahlul istisyar, ada 4 orang yang kandidat kuat. Nah, yang menarik adalah dari Utsman ke Ali. Iya. Kalau Kang Obik membaca literatur sejarah, misalnya Ibnul Athir ya, itu menuliskan di dalam sejarah politik, yang mengangkat Ali itu siapa pertama kali? Pemberontak. Iya, karena dia memanfaatkan momentum pengepungan Utsman itu kan. Betul. Jadi pemberontak itu yang mengangkat pertama kali. Salah satunya adalah pemberontak itu ingin agar segera ditangkap itu siapa pembunuhnya Utsman. Iya. Tuntutan itu yang kemudian dikehendaki. Justru yang mengangkat pemberontak. Lah sistemnya saja sudah beda. Iya. Tapi yang sama adalah satu, bahwa nasbal imami wajib. Nah, itu kita ahlus sunnah yang ideologinya di situ. Jadi singkatnya mempelajari politik Islam bingkai sejarah itu dari konsep kemaslahatan dan substansinya gitu ya. Jadi substansinya bagaimana politik itu bisa merealisasikan keadilan dan juga menjauhkan manusia dari kemafsadatan, kerusakan. Itu kan politik kan berjalan seperti itu. Iya. Nah, secara substantif itu bagaimana mekanismenya diatur berdasarkan kemaslahatan setiap umat. Tentu Kang Obik orang yang hidup hari ini gitu ya. Tidak akan beda dengan bagaimana misalnya kita mewujudkan sistem politik yang ada di masa lalu misalkan. Itu kan berbeda. Lebih spesifik mungkin Kang, kalau ngomongin khilafah, produk politik masa lalu kan diantaranya khilafah ya. Kita ngakuin atau enggak. Kira-kira kalau sekarang Kang Sofi masih di posisi khilafah itu bukan sistem terbaik di Indonesia dan wajib harus di counter gitu ya wacananya, isunya. Kira-kira apa yang harus dipahami bahwa ini keliru dari khilafah? Tanpa mengkelirukan Abu Bakarnya,
tokoh-tokoh yang kita kagumi juga, termasuk sampai era Abbasiyah dan lain-lain. Ya. Jadi yang kita kritik itu bukan sesungguhnya soal praktik di masa lalu, karena itu realitas sejarah yang tidak bisa dibantah. Artinya Abu Bakar, sahabat Umar dan seterusnya itu sudah mempraktikkan sistem perpolitikan, dan itu menjadi bagian dari ijtihad di masing-masing. Gitu. Lah, yang menjadi keliru adalah tafsir atas praktik itu. Sebagian orang mengatakan bahwa praktik yang dijalankan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau dinasti setelah itu adalah merupakan satu format baku. Kenapa saya katakan keliru pandangan kita atas itu sebagai satu sistem yang baku? Karena yang dilakukan Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman dan Ali itu adalah ijtihad, hasil ijtihad. Artinya hasil ijtihad itu memiliki kebenaran yang bisa jadi dia kontekstual di masanya, tapi bisa saja menjadi tidak relevan di masa yang lain. Apakah kemudian kita berbeda dengan Abu Bakar? Tidak, gitu ya. Secara substansi sama, karena sistem politik itu memungkinkan kita untuk menggunakan format terbaik dengan konsepsi apapun. Bahkan, Kang Obi kalau mau tahu ya, apa yang dikatakan Imam Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan bahkan sistem khilafat tanpa melalui demokrasi, misalnya menggunakan sistem menggulingkan satu penguasa yang lalim, misalnya begitu ya. Dan masyarakat ridho untuk mengangkat orang yang mampu menggulingkan kekuasaan itu juga sudah syar'i. Loh, kalau misalkan ditekankan hari ini, berarti Imam Syafi'i juga tidak mengadopsi apa yang dikatakan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Karena ada sistem asyuro dan seterusnya kan, prinsip musyawarah. Kenapa tidak konsisten kita menggunakan pandangannya Asy-Syafi'i misalnya? Masuk mau kita pakai hari ini misalnya gitu ya. Lah artinya para ulama sendiri banyak menyatakan bahwa sebagai satu substantif yang penting adalah Anda punya pemerintah yang mengatur urusan-urusan Anda. Tapi bagaimana mekanismenya adalah mekanisme yang kemudian diserahkan di setiap zaman. Karena yang dilakukan oleh para ulama atau para sahabat di saat itu adalah ijtihad. Dan ijtihad itu bukan sesuatu yang kebenarnya bersifat mutlak. Jadi ijtihad itu kan bukan kita kemudian mengurangi ya hasil ijtihadnya para sahabat, tapi artinya hasil ijtihad itu bisa saja kemudian menjadi tidak pas dengan konteks-konteks di masa kini misalnya begitu. Jadi tafsir atas khilafah yang mesti absolut sebagaimana yang sudah dipraktikkan ini yang saya kira perlu dikritik. Nah, yang menarik adalah jawaban atau argumentasi Kang Sofi ini bisa dipakai juga untuk, dan sudah dipakai juga oleh mereka. Kalau berbicara konteks hari ini juga jangan-jangan tidak sesuai nih demokrasi. Kita sebagai rakyat, masyarakat, kita nggak mengarah ke personal atau salah satu lembaga ya. Kita sebagai masyarakat atau rakyat itu dikhianati juga oleh para pejabat demokrasi yang lahir dari sistem demokrasi. Makanya mereka memunculkan juga jangan-jangan khilafah ini hari ini saatnya nih. Itu bagaimana counter itunya? Jadi begini Kang Ubek ya. Ada satu pernyataan dari pemikir politik dari Amerika ya kalau tidak keliru. Dia mengatakan begini, ongkos terbesar dan termahal dari demokrasi adalah pengawasan sepanjang masa. Jadi memang satu konsekuensi yang diambil ketika satu negara menganut sistem demokrasi itu adalah memperkuat pada basis pengawasan sepanjang masa. Artinya itu terkait dengan kekurangan dari demokrasi hari ini itu sudah diramalkan oleh para politikus di masa lalu itu. Jadi karena pengawasannya yang lemah. Kita bisa merasakan hari inilah. Jadi jangan dulu kita berbicara apakah kemudian demokrasi menjadi tidak pas sehingga kembali lagi ke sistem khilafah. Karena begini Kang Obik ya, sebagai satu sistem sekalipun sistem khilafah yang dipraktikkan di masa lalu itu juga memiliki banyak kekurangan gitu ya. Jadi sebagai satu sistem yang dikatakan ideal sekalipun itu kan betapa banyak sekali terjadi manipulasi, terjadi banyak mohon maaf ya banyak konflik kepentingan dan seterusnya. Farag Fauda menulis ini dengan buku yang luar biasa itu.
Ya vulgarnya sampai korupsi, nepotisme luar biasa ya. Luar biasa itu nepotisme. Karena nah ini yang menarik. Bahkan maksiat secara syariat loh. Di al-haqiqah al-ghaibah yang Ya, tadi disebutkan. Apalagi kebenaran yang hilang itu. Saya katakan begini, Kang Opik ya. Untuk menjawab ini, problem kita tuh sebetulnya karena 3 hal. Apa aja? Saya mau mengutip pendapatnya Abid Al-Jabiri. Mhm. Al-Jabiri ini kan satu pemikir Muslim progresif ya. Jadi Al-Jabiri itu menulis satu buku yang cukup luar biasa, judulnya Al-Aqlus Siyasi Al-Arabi, Naral Politik Alam Arab gitu ya. Jadi kata dia gini, ada 3 motif yang sesungguhnya selalu menjadi sandungan di dalam sistem apapun gitu ya. Pertama adalah motif akidah, jadi doktrin ideologi gitu ya. Jadi kalau kita berkaca kepada Islam, sesungguhnya motif akidah ini di awal itu bagus karena memang misi ajaran Islam adalah konteks doktrin tentang teologi bahwa Tuhan itu esa dan seterusnya. Kan kita tahu lah semua gitu ya. Tapi kemudian hari motif ideologi ini menjadi bermasalah ketika dia misalnya terfragmentasi kepada kepentingan-kepentingan tertentu itu Kang Obi. Oke. Maka tidak heran kemudian ada beberapa oknum yang justru menggunakan Islam sebagai sarana untuk melanggengkan memuluskan kepentingan. Motif kepentingan itu ya. Jadi doktrin akidah yang kita tafsirkan hari ini dengan motif-motif ideologi itu justru menjadi sandungan di beberapa waktu gitu. Yang pertama, yang kedua adalah ada yang disebut dengan qabilah. Jadi qabilah itu artinya adalah kalau dulu di dalam istilahnya Ibnu Khaldun itu fanatisme kesukuan itu. Egosentris. Nah, politik hari ini punya ganjalan yang disebut dengan nepotisme dan sektarian itu. Iya. Jadi kalau bukan pendukung saya nggak bisa itu saya kasih bansos itu. Iya. Itu kan artinya sektarian hari ini kemudian berubah menjadi Ini maksudnya tadi contoh HMI PMII. Saya tidak mau berbicara kalau HMI PMI. HMI apa PMI gitu ya. Saya lebih tidak menyebut itu. Iya benar. Jadi kabilah itu. Kabilah itu kan dalam bahasa Ibnu Khaldun itu asobiyah. Hari ini kita melihat bahwa betapa kemudian munculnya banyak partai itu justru menghalangi atau misalnya bahasa mudahnya gini lah, soal politik dinasti. Itu kan betapa kemudian kabilah menjadi sandungan di masa kini sehingga orang menjadi sulit untuk berkembang dan menuju kepada satu politik yang tingkat lebih tinggi. Dan itu kayaknya di propaganda juga. Ya. Sampai di anak-anak muda itu. Kalau di medsos itu sekarang keyword lagi marak Jawa hama gitu ya. Bisa jadi kalau tafsir positifnya mungkin akumulasi kebosanan karena satu pulau yang tapi satu sisi ini kayak propaganda juga. Propaganda. Iya. Kan sekarang kan banyak ya isu-isu misalnya Jawa non Jawa, orang presiden harus Jawa. Itu kan kabilah yang disebutkan oleh Al-Jabiri itu. Nah, yang ketiga yang menarik nih Kang Pikir. Ghanimah itu. Oh iya. Ini ganjalan utama dari kenapa kemudian politik menjadi sulit mencapai nilai-nilai kemaslahatan itu karena dia terjebak pada apa yang disebut dengan aktivisme mengumpulkan ghanimah. Iya. Orang Arab kan di masa lalu begitu kan. Artinya kalau kita lihat misalnya dalam teori sosiologinya Ibnu Khaldun. Kita dulu. Jangan-jangan Gus, di masa pertengahan kemudian Islam berbalik masanya kian banyak zaman Nabi, itu jangan-jangan banyak juga orang yang motivasinya ghanimah. Oh, iya, sampai hari ini. Iya kalau hari ini jelas, saya nggak percaya orangnya. Ini zaman Nabi, zaman yang betul, sangat ideal lah begitu ya. Jangan-jangan kan peningkatannya kan drastis ketika nyampe ke Madinah, Hudaybiyah selesai itu berat gitu kan, berbalik kan antara kafir Quraisy dengan ini jumlahnya bro. Jangan-jangan jumlah berbalik itu urusan ghanimah juga. Iya urusan ghanimah juga. Arah kemenangannya di sini nih. Itu bisa jadi ya. Artinya meskipun tidak selamanya ghanimah itu buruk karena secara konseptual dia ada di dalam fikih ya. Tapi yang jadi problematis adalah orang menginginkan politik dalam konteks untuk mendapatkan ghanimah. Ini yang jadi masalah. Sebagaimana tradisi perpolitikan Arab di masa lalu kan gitu dalam konteks untuk mendapatkan ghanimah. Lah,
Kalau berbicara pada 3 yang dikatakan Abid Al-Jabiri ini, mau sistem apapun Iya. tuh sama masalahnya gitu. Ancamannya ya 3 itu ya. Ancamannya 3 itu. Artinya apa? 3 hal ini mau sistemnya sebaik apapun, kalau 3 hal ini belum bisa diselesaikan di dalam seorang masuk ke dalam politik atau bersiasa gitu ya. Sepanjang dia tidak bisa lolos menyelesaikan 3 persoalan ini, mau dengan sistem sebagus apapun, dia tidak akan pernah selesai itu. Artinya kalau hari ini masih ada kekurangan, bukan kekurangan demokrasinya, Bukan tapi karena demokrasinya. ada 3 hal ini yang harus diperjuangkan untuk lebih clear gitu Lebih ya. clear dulu. Iya. Nah, Tadi sebelum lanjut nih, Ya. Gus, motif akidah. Tadi kan ada 3 motif, Ya. motif akidah. Pada akhirnya Indonesia dengan sekarang sudah berapa 80% apa berapa umat Islam di yang jelas Indonesia? berkurang. Berkurang lah gitu. Tapi masih mayoritas. Ya. Tentu butuh saluran politik Islam juga dong. Karena ada 3 tadi kan, motif akidah juga menjadi zoom dari umat Islam gitu kan. Ya. Tapi gimana Gus kalau hari ini misalnya siapa sih yang mewakili entitas Islam? Nanti kalau dijawab perlu nggak perlunya nanti ya. Ya. Misal PKB yang lahir dari rahim Nahdijin. Ya. Nggak Islam amat. Karena memang akad dari awalnya juga bukan partai Islam kan, nasionalis. Ya. PAN juga sama. Apalagi PKS, P3 ya. P3 nyaris malah kita nggak dapat. Tidak lolos threshold ya. PKS bingung, tergocek-gocek kan, terutama ketika di Jakarta puncaknya PKS. PBB lebih besar tokonya ketimbang partainya. Iya. Partai umat belum apa-apa udah selesai. Jadi kalau ngomongin itu, Ya. umat Islam punya fasilitas politik apa sih, saluran apa? Sekarang kita tanyakan dulu deh ke diri kita itu, Kang Obik ya. Jadi gini loh, pertanyaannya apakah sesungguhnya umat Islam itu perlu wadah khusus yang bisa mewadahi arus-arus keinginan politik Muslim itu sendiri? Pertanyaannya yang dibutuhkan terkait dengan isu kepentingan umat Islam hari ini itu apa? Wong kepentingan kita terkait dengan sholat, diakomodir. Tentang zakat itu punya undang-undang zakat. Relatif nggak ada masalah ya. Haji juga sudah diatur oleh pemerintah. Artinya dalam konteks yang beranasir langsung dengan kepentingan peribadatan umat Muslim itu kan clear. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian perlu wadah wadah politik yang khusus seperti Hizbut Tahrir? Karena Hizbut Tahrir itu Partai. dia. Hizbut Tahrir itu kan partai. Artinya berbicara terkait dengan apakah Muslim hari ini membutuhkan wadah khusus untuk umat Islam, saya kira bukan itu persoalan utamanya. Kalaupun ada kepentingan bahwa umat Islam berbeda-beda, itu jatuhnya bukan soal Islam lagi. Bukan ya. soal Islamnya. Kabilah tadi ya. Kabilah dan ghanimah kan gitu ya. Kan HMI PMI aja. Gitu akhirnya. Karena gini, memang di Quran itu sudah disebutkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta itu. Jadi bukan karena gini ya, bukan karena kita nanti pada akhirnya punya satu wadah besar kemudian tidak akan juga itu menjadi satu kekuatan besar. Nanti akan muncul konflik, siapa yang nanti akan menjadi pemimpin untuk satu wadah besar ini. Makanya saya sering mengatakan begini, ketika Mustafa Kemal Atatürk 1924 mendeklarasikan pembubaran khilafah, yaitu meskipun saya sendiri mengkritik Mustafa Kemal Atatürk, tapi itu adalah salah satu sunatullah yang mungkin di mana khilafah sebagai satu sistem tunggal itu memang sudah harus berakhir di dalam fase sejarah. Sudah nggak cocok dengan konteks gitu. Sudah tidak cocok. Kritik Mustafa itu Atatürk itu eksekusinya secara brutal kali ya. Secara brutal. Secara tolak belakang langsung gitu. Makanya kita tahu ketika Indonesia merdeka, kemudian NU saat itu ya diminta untuk bagaimana sebetulnya posisi Soekarno, karena waktu itu kan isu Nasakom dan seterusnya begitu ya. NU dengan tegas mengatakan bahwa Soekarno itu waliul amri ad-daruri bisyaukah kan gitu ya. Artinya itu legitimasi. Jadi betapa NU kemudian mengakomodir sistem politik yang kemudian memang sudah existing dan dipilih oleh bangsa Indonesia sejak 1945 gitu ya. Nah itu yang harus kita hargai sebagai satu mujma'an alaih dalam konteks Indonesia itu, Kang Ubik ya. Artinya sudah disepakati sebagai satu konsensus gitu ya. Tidak perlu lagi kita kemudian kembali ke belakang. Pada realitas sejarah yang memang sudah harusnya berakhir begitu. Jadi saluran Islam itu
nggak ada atau nggak butuh karena memang udah aman semua nih kepentingan Islam gitu ya. Nah, Bahasa kasarnya gitu. betul. Kalaupun ada itu pasti kan berbeda-beda. Ya. Itu mah kembali ke kabilah atau sekte. Iya. Nah, kalau ngelihat kepentingan yang berbeda-beda ini Ya. dan itu sudah relatif lazim. Jangankan di entitas yang benar-benar politis, Gus. Mm-mm. Kita belajar tasawuf, Ya. soal hati, bagaimana mendamaikan hati. Lembaganya itu, salurannya itu torekot. Ya. Tapi dalam sejarah panjangnya torekot itu seru. Ya. Bu, Betul. kita mencoba menafsiri, jangan tafsir negatif ya Gus. Jatman tadinya di P3 apa ya P3, kemudian NU keluar, itu aset NU dibawa ke NU kan, Ya. akhirnya jadi Banom NU. Ketidaksetujuan itu lahirlah Jatmi dulu. Nah Jatmi, tapi kembali ke Jatman, sekarang ada urusan lagi, Ada urusan lagi. Jatma Aswaja. Lagi. Ini sesuatu yang menarik, tapi bagaimana kita mencoba memandang ini sebagai sebuah hal yang positif untuk kita, terutama santri-santri muda nih. Ya. Jangan sampai kita ikut membuli atau menghibahi kiai yang memang Ya. keilmuannya jauh di atas kita. Ya. Takut kualat. Jadi memang begini ya, artinya kita tuh punya jargon, Bik ya. Kita punya jargon yang dulu kemudian pada saat peristiwa dulu sabu ashabin Nabi istilahnya itu ya. Saya lupa apakah itu di akhir periode Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah ya. Ketika terjadi pencelaan terhadap sahabat itu sangat kental, kemudian ada satu adagium yang berkembang, wama jaro bainal ashab nahnu naskut. Yang terjadi di kalangan para sahabat, udahlah lebih baik kita tidak berkomentar gitu. Iya, iya. Soal pertikaian antara Imam Ali dengan Muawiyah dan seterusnya itu kan tidak. Nah, kalau dalam konteks santri hari ini adalah karena kita berkaitan dengan guru-guru kita, lebih baik tidak ikut berkomentar soal itu. Karena begini, ini soal kapasitas ya. Kapasitas kadang-kadang apa yang terlihat di permukaan itu tidak betul-betul apa yang terjadi begitu. So tadi Kang Obik baru cerita di luar itu. Tapi jangan dibongkar di sini. Tidak akan dibongkar, itu bahaya itu. Iya. Nah, Iya. artinya apa yang ditampilkan di luar itu seringkali tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya, kan begitu. Beliau-beliau itu baik-baik aja ya, kalau di belakang Tidak. bisa jadi gitu ya. Ya itulah. Soal itu kan soal orkestrasi saja begitu. Iya. Wong saya sering kok menemukan misalnya ada beberapa orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang kemudian terlihat di publik seakan berkelahi dan seterusnya, tapi ketika forumnya mereka sedang private itu ngopi-ngopi bareng segala macam. Nah, kadang-kadang kita hari ini itu kemudian terfragmentasi oleh medsos yang hanya melihat pada aspek kulit itu ya. Terfragmentasi itu kemudian kita ikut menghujat. Kalau orang hari ini kan begitu. Iya. Maka sebagai akhlak yang terbaik, akhlaknya Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi kalau menurut saya itu. Wa ma jaro bainal ashab nahnu naskut. Iya. Nggak banyak komentar. Termasuk isu yang lagi tren. Iya. Ini nanti dapat ancaman dari grup lagi nanti. Itu temanya lain nanti. Ya nanti ya gitu. Jangan sampai dibobol Jangan sampai lagi. dibobol itu. Oke. Artinya saluran Islam itu sudah nggak diperlukan, kasarnya gitu. Nanti perbaikan redaksinya monggo Kang Zofi seperti apa. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh dong bikin saluran Islam itu partai Islam. Ya. Tapi celakanya tadi memang Gus, narasi besar kita sudah hilang. Narasi keislaman kita sudah hilang. Ya. Kalaupun kita pengen mau berjuang dia itu ya nanti ujung-ujungnya kita ke bawah khilafah juga. Ya. Posisi terbaik umat Islam hari ini seperti apa sih soal politik? Jadi begini ya, saya tidak di dalam posisi mengatakan bahwa wadah yang khusus untuk menaungi kepentingan umat Islam itu tidak perlu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Okay. Karena ada satu pernyataan yang cukup menarik dan ini juga agak logis ya. Misalnya begini, kenapa sih yang namanya syarat pemimpin muslim itu penting? Ini kan sebetulnya hampir sama ya. Artinya kan percabangan dari itu. Mengapa wadah yang khusus menaungi itu penting? Karena begini, kalau pemimpinnya non muslim akan sulit kita akomodir untuk menjembatani kepentingan orang yang perlu masjid misalnya ketika masjidnya rusak. Nah, gitu. Logika sederhana yang dibangun ya. Artinya gini, itu pernyataannya Diyauddin Ar-Rais di dalam buku An-Nadhariyat As-Siyasah Al-Islamiyah. Jadi agak logis kalau seandainya memang saya orang muslim ya, saya juga perlu dong wadah yang khusus itu. Tapi
Kalau saya begini katakan, kembalilah kepada apa yang paling dibutuhkan umat hari ini. Oke. Yang paling dibutuhkan umat hari ini tuh sama isu-isu yang selama ini sudah dibicarakan Al-Quran jauh-jauh hari. Apa sih, Ombik? Iya, soal Kemiskinan, kesejahteraan, ketidakadilan, pendidikan, kesejahteraan. Itu kan bukan agama itu. Iya, iya. Isu tentang humanisme. Iya, kemanusiaan. Lah gitu. Artinya isu bagaimana mengangkat humanisme, ketidakadilan, kemudian disparitas sosial dan seterusnya. Itu sudah dibicarakan Al-Quran dan itu menjadi isu kita yang mungkin sampai akhir zaman akan terus ada gitu. Dibandingkan hanya sekedar berbicara tentang apakah ini kita perlu parpol Islam atau tidak. Tapi jauh dari itu, kalau parpolnya dia tidak menggunakan framing Islam sekalipun, kalau dia mengangkat isu-isu keadilan dan seterusnya dan mengadvokasi banyak kebijakan-kebijakan yang melahirkan nilai-nilai keadilan, ya itu yang harus ya itulah wadah kita gitu loh maksudnya. Jangan sampai kemudian kita terfragmentasi ingin punya wadah khusus Islam, tapi pada akhirnya toh menjadi slogan. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian realitanya partai-partai Islam hari ini menjadi pragmatis ya, tidak mengatakan seperti itu. Tapi artinya kita bisa menilai begitu ya, bahwa yang paling kita butuhkan hari ini tuh terkait tadi gitu, wadah-wadah bagaimana partai yang bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan isu kemiskinan, kelaparan dan seterusnya itu. Itu yang paling penting gitu. Nah, baru dari situ pertanyaan besarnya, perlu nggak wadahnya harus bernama Islam kan gitu. Atau partai Islam serius nggak sih selama ini melakukan itu gitu ya? Kira begitu ya. Seriusnya kan hanya menggunakan atribusi tertentu saja. Atau pada masa-masa tertentu. Sekarang tiba-tiba ngobrolin politik kan orang kaget, ini musim apa gitu kan. Biasanya momentum. Iya. Nah tadi soal sukut, soal saran untuk diam ketika akhirnya mungkin sadar atau tidak ngambil hikmah itu. Ketika teman-teman muda terutama yang santri melihat kegaduhan politik dan guru-guru beliau terlibat, guru-guru kita terlibat, akhirnya sukut, diam. Diam itu tafsirannya gak mau ambil peran dalam politik. Antipati ujung-ujungnya. Nah ini yang salah. Ini penilaian Gus Sofi seperti apa? Dan sebaiknya gimana? Jadi memaknai politik itu. Yang saya maksud itu Kang Obik ya, bahwa kemudian wama jaro bainal ashab nahnu naskut adalah kemudian melahirkan sikap apatis kita terhadap politik. Nah, itu yang keliru ya. Jadi ada satu pernyataan dari seorang pemikir politik dari Eropa. Pernah menyatakan begini, orang lupa bahwa politik itu akan menentukan harga telur hari ini itu. Semakin orang menjauhi politik, semakin kita tidak bisa mengontrol harga-harga dari barang konsumsi yang kita pakai sehari-hari. Politik itu bukan masa depan ya, tapi hari ini. Hari ini. Jadi artinya bahwa ketika kita melihat bahwa kita tidak perlu ikut terlibat di dalam perbincangan dan diskursus yang terjadi di antara kiai kita, bukan berarti kemudian kita menjadi apatis dalam politik. Sebab walau bagaimanapun begini Kang Obik ya, kalau kita lihat fase sejarah dari masa lalu, Islam hadir sebagai satu agama yang didominasi meskipun nomor 2 ya, mayoritas hari ini itu tidak terlepas dari tangan-tangan politik yang ada di belakang Islam yang mengawal. Loh, jangan dikira bahwa mazhabul arba'ah itu tidak sebesar ini kemudian mereka hanya sebagai gerakan revolusi mental biasa, tidak. Karena kedekatan dengan penguasa itu. Sebab Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa ad-din was-siyasah tahu amanun, itu jelas itu. Jadi artinya bahwa politik itu saudara kembarnya agama. Gak bisa kita mengharapkan agama itu besar kecuali dengan kita harus menggandeng politik sebagai sarana untuk mengawal supaya agama terrealisasi. Jadi pilihan anak muda hari ini menjadi politis, ya lihat akibatnya. Semakin politis, semakin Anda menjadi tidak bisa mengontrol sendiri telur yang kita makan itu. Mestinya misalnya seperempat, misalnya saya nggak tahu ya, seperempat itu kan isi 4 butir itu. Sekarang nggak tahu apa 16.000 atau berapa. Bapak-bapak agak susah nih mencermati ini. Bendahara lah mungkin katanya. Itu kan gara-gara kita apatis dari politik itu. Jadi jangan juga meskipun nggak selalu di politik praktis ya Gus. Misalnya ketika protes ya kita ikut peduli, ketika ada isu kita ikut peka gitu kan. Betul.
Karena politik itu kan banyak ya, banyak aspeknya. Tidak hanya dalam konteks politik praktis gitu ya, tapi dalam hal-hal yang lain. Makanya kan istilah yang tadi dikatakan di ikhbar itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam makna asalinya, sahasaya susu siasatan itu kan artinya mengatur ya. Mengatur kan aspeknya sangat luas ya. Tidak hanya politik praktis, misalnya politik Kang Sobik mengatur supaya jadwal narasumber bisa hadir, itu politik itu. Gitu. Gitu. Tapi politik sambil jidatnya gini jelek juga jadi politik gitu kan. Nah, agak refresh soal ini. Tadi saya hitung ada 6 atau 7 kitab yang judulnya disebut sama Gus Sofi dan saya cuma tahu 1 judul. Saking banyaknya bacaan dan perbendaharaan literasi narsum kita hari ini tentang sejarah politik Islam. Nah, kalau kita baca ungkapan-ungkapan sejarawan nih, realitas terutama dari konsep atau metode fikih siasahnya, kondisi realitas politik Indonesia hari ini tuh kayak apa bacaan sejarawan? Ya, jadi begini ya, memang ada satu yang miss memang dalam konteks idealitas fikih siasat dengan realitas politik hari ini, Kang Obik ya. Kenapa? Karena memang perbincangan terkait dengan idealitas politik ini kan sesuatu yang memang tadi di awal saya sampaikan bahwa ilmu politik fikih siasat itu salah satu ilmu yang sangat sulit untuk berkembang. Karena kalau Kang Obik baca hampir semua buku-buku yang berkaitan dengan fikih siasat, ini kalau menurut teorinya Said Asmawi itu ya, itu kan rata-rata isinya bukan fikih siasat itu, fikhul hurub tuh. Apa? Fikih peperangan semua. Oh iya. Ngomongin tentang bagaimana peran panglima, hukum peperangan, strategi gitu. Strategi peperangan dan seterusnya, hubungan Islam dengan non-Muslim dan seterusnya gitu. Iya. Jadi apakah kemudian yang kita kehendaki dari satu politik adalah sebagaimana yang utopiskan oleh Aristoteles atau yang diutopiskan oleh Ibnu Khaldun? Iya. Nah, saya teringat ini. Nah, ini Kang Obik ya. Kalau kita kembali kepada teori berdirinya negara itu ada 2 itu. Teori besar ya. Pertama adalah teori integratif yang dikatakan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa negara itu hadir karena ada kepentingan bersama untuk mencapai satu tujuan. Negara itu kemudian hadir ya. Tapi kalau Ibnu Khaldun beda. Kang Obik. Kata Ibnu Khaldun, karena dia kan memang belajar sosiologinya di Timur Tengah lama begitu ya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan politik itu satu, raf'ut tanazu kata gitu. Karena negara itu hadir sebagai teori konflik. Jadi dulu orang Arab itu saling memperebutkan ghanimah, resources sumber daya itu oasis. Karena orang Arab itu kan memperebutkan oasis saling penaklukan itu Kang Obik ya. Maka tidak selesai-selesai ini perang. Oke deh, kita bikin satu kesepakatan damai deh. Kalau oasis yang sudah ditunggui selama sekian tahun misalnya tidak boleh lagi kemudian ditaklukkan dan sebagainya, makanya negara itu berdiri. Lah itulah yang kemudian menjadi satu hal yang miss pada hari ini. Kita seringkali melihat bahwa konsepsi tentang sistem pemerintahan di Indonesia berbasis pada politiknya Aristoteles. Tapi sesungguhnya adalah yang terjadi adalah kita sesungguhnya lebih dekat kepada teori yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun, Pak. Artinya Ibnu Khaldun kan hari ini kayak kita lihat Kang Obik ya. Bagaimana betapa kemudian demokrasi dengan segala kekurangannya itu masih banyak mengecewakan lah kita hari ini. Ini tato berbicara Dan soal ini ya. Kajian Ibnu Khaldun itu kontekstual banget. Sangat kontekstual. Kemarin teman-teman Ikhbar ada yang nulis soal pajak, komentarin pajak. Jadi negara menaikkan pajak itu gol bunuh diri kan. Gol bunuh diri betul. Dibanding kajian finansial kenegaraan yang lainnya itu lebih masuk Ibnu Khaldun. Betul. Iya, kita salah referensi jangan-jangan. Referensi. Mestinya kita banyak belajar jangan Aristoteles tentang konsep ketatanegaraan itu. Dari Ibnu Khaldun. Apalagi santri ya. Kenapa? Karena realitas sosiologisnya agak dekat dengan realita orang Arab, Pak. Iya. Yang tadi saya katakan dalam doktrin yang kedua dikatakan oleh Abid Al-Jabiri itu kita punya dasar soal kabilah itu. Iya. Di Indonesia tuh nggak selesai isu eksektarian, Pak. Iya. Nggak selesai sampai hari ini.
Jangan dikira bahwa meskipun demokrasi sudah berjalan sekian tahun, isu soal Jawa non Jawa itu sudah selesai. Iya. Masih ada di tingkat yang paling bawah, Pak. Tapi iya memang sadar nggak tahu tidak sadar dimulai dari atasnya juga. Jadwal kampanye misalnya Betul. Jadwal kampanye dan itu di Jawa semua numpuk tuh. betul, Jawa semua. Iya model gitu. Nah soal referensi nih Gus. Tadi menarik Gus Sofi bilang bahwa soal referensi kitab-kitab atau buku-buku klasik yang ngomongin soal politik itu sebenarnya bukan politik. Karena nunggu konteks momentum rezim berganti Ya. gitu kan. Tapi soal hukum perang, strategi perang dan lain-lain. Bahkan kalau ngomongin politik pun kok geser jadi tata negara di kitanya. Ya. Ya jadi politik yang memang benar-benar penting untuk kita baca hari ini, rekomendasikan lah. 3 buku, 3 kitab buat teman-teman muda. Oke. Saya bisa merekomendasikan buku yang paling baik untuk dibaca itu yang ditulis oleh guru saya, Ki Afifuddin Muhadjir. iya. Judulnya apa? Kenapa? Saya lupa, Fikih Ketatanegaraan Islam itu. Iya. Buku itu ditulis persis sekitar 2013-2014 kalau tidak keliru ya. Sekitar tahun-tahun itulah. Baru. Dan saya sudah menulis tesis sebelum itu. Berbicara itu. Meskipun memang Ki Afif banyak mempengaruhi pemikiran saya. Karena gini, buku itu menarik karena memberikan kita paradigma berpikir yang benar ketika kita masuk terjun ke dunia politik, Kang Obik ya. Jadi misalnya kita jangan terjebak kepada kita harus ketika menjalankan politik harus masuk menjadi al-siyasah, al-adilah, kemudian was-sholihah dan seterusnya. Itu dirumuskan oleh Ki Afif itu. Bagaimana dimensi maqasidus syariah itu mestinya hadir di dalam sistem politik hari ini. Termasuk untuk mengadvokasi banyak kepentingan. Lah, salah satu yang kemudian menarik dari pernyataan Ki Afif itu, meskipun memang ada beberapa hal juga yang tidak bisa kita berbeda sedikit adalah soal isu bahwa ahlul halli wal aqdi itu hari ini harus diperkuat kembali sehingga beliau menyarankan atau mengatakan bahwa pemilihan umum itu tidak cocok. Oke. Karena kalau sistem politik Islam itu kan menggunakan konsep ahlul halli wal aqdi. Tapi secara Tapi kalau ngomongin negara, ahwa itu di mana posisinya? Kalau iya. Iya DPR. Oh, DPR. Artinya keterwakilan lagi balik bukan langsung gitu. Iya, karena memang rakyat itu kan banyak yang belum siap dan bisa memilih sesuai dengan kompetensi dan kapasitas para pemimpin. Tapi lebih karena misalnya kita tahu begitulah realita politik hari ini. Bahkan tren yang enggak hubungannya dengan substansi bernegara itu bisa narik. Betul. Iya. Itu sebenarnya harus disudahi ya Gus soal itu. Ya. Harus disudahi. Jadi kalau saya tidak bisa merekomendasikan banyak buku, tapi buku-buku yang ditulis oleh Kang Afif itu, terutama Fikih Ketatanegaraan beliau itu sangat brilian sekali. Iya. Nah, ini lanjutan berikutnya sebelum akhir nih. Ini ngayal aja dulu, ngayal. Ikhbar itu seneng ngayal sampai tiba-tiba kewujud gitu. Kalau jenengan Kang Sofi diberi kesempatan, tadi kan kita ngomongin soal saluran politik Islam udah ya meskipun belum tuntas tapi kebayang gitu ya. Kepentingannya ada enggak gitu kan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak meminta jenengan untuk menyusun fondasi politik Islam di Indonesia. Kira-kira bagaimana respon Anda dan kalau dimulai dari mana sampai targetnya seperti apa? Saya sering ingat begini, Kang Obik ya. Jadi hadis itu mengatakan begini, kama takunu yuwalla alaikum. Kamunya gimana ya akan dipilihkan pemimpin yang seperti kamu itu. Jadi janganlah kita berharap pemimpin yang baik kalau diri kita tidak baik. Iya. Itu jokes Sayyidina Ali juga ya. Yang diprotes. Kenapa sih kok pemimpin sekarang pada gitu semua? Ya rakyatnya juga dulu nggak kayak ente. Betul. Dan betul. Artinya kan mengikuti. Kan pemimpin itu tidak dia turun dari langit kamu. Dipilih dari orang gitu ya. Ya orang yang seperti itu akan terpilih dengan orang banyak yang zalim juga akan terpilih pemimpin yang zalim kan gitu ya. Kita lihat misalnya kecelakaan bukan malah ditolong memvideokan malah merampas berasnya segala macam. Iya. Ya, apa yang itu yang negatifnya Gus, tapi yang positifnya jangan celah pemerintah misalnya karena itu cerminan Anda gitu.
Jangan celah dolim karena itu, Betul. Ya, jangan-jangan cerminan. gitu ya. Iya, cerminan hari kita Iya, gitu. iya. Maka ini kita karena tadi diminta menghayal ya. Hmm. Yang perlu dilakukan pertama kali untuk membenahi Indonesia adalah revolusi mental rakyat, Pak. Balik lagi 2014 itu revolusi mental. Bukan. Enggak. Revolusi mental itu satu istilah yang digagas oleh Yasser Auda. Oh, Bahkan baru dengerin ya. sebelum. Ingat ya, saya tidak ngatain 2014 soal revolusi mental. Jadi artinya ini, sebelum kita membenahi sistemnya, Pak, SDM-nya itu Iya. yang infrastruktur sumber daya manusianya itu yang perlu dibenahi, Pak. Iya. Jadi kita sama-sama. Dulu kan gini, kenapa kemudian dinasti Abbasiyah runtuh, kemudian muncul Iya. Duwailiyat dan Mamalik, yang salah satu pelopor gerakan untuk munculnya akhirnya tasawuf menjadi satu gerakan sosial yang Iya. besar itu karena Abdul Qadir Al-Jilani sebagai seorang sufi tidak hanya mendekam di masjid untuk Iya. berzikir banyak, karena beliau memberikan trigger kepada masyarakat untuk merevolusi akhlak, Iya. gitu ya. Itu juga yang sejarah latar belakang Athaillah As-Sakandari menulis Al-Hikam. Iya, Ibnu Athaillah Politiknya As-Sakandari. enggak karuan Nggak gitu. karu-karuan. Membosankan, iya. Nah, orang kan kemudian keliru memaknai tasawuf itu membuat kita jauh dari dunia. Itu Iya. orang nggak baca sejarah Iya. bahwa justru penggerak masyarakat. Justru itu respon ya. Sebagai respon. Jadi justru para tokoh-tokoh sufi itu adalah tokoh-tokoh yang banyak melahirkan gerakan sosial di masyarakat. Kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu ya. Jadi yang perlu dilakukan hari ini, Kang Obik ya, adalah kita melakukan revolusi akhlak dan moral dulu. Jadi kalau masyarakatnya sudah baik, itu nanti ketika memang bahannya sudah baik, yang terpilih juga kan dari orang-orang yang baik. Iya. Sistem akan menjadi baik dengan sendirinya kalau misalnya pengemudinya juga pengemudi yang baik. Kalau tadi misalnya sebelum lanjut Gus, Ya. soal ahwa, Ya. tafsirnya dikembalikan ke DPR. Apakah DPR ini masuk pada kategori orang-orang baik? Yang menjamin menghasilkan pemimpin yang baik. Ya. Lanjut. Lebih baik tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalau Lanjut. Tapi gini, artinya Kang Obik ya, Islam itu mengenal ada 3 wilayah hukum ya yang harus bersinergi. Kan karena khilafah itu dikritik, kenapa? Karena dia menggabungkan 3 otoritas sekaligus. Gitu ya. Kalau ada 3 otoritas di satu tubuh yang sama, maka cenderung akan otoriter gitu ya. Jadi soal distribusi kekuasaan yang kemudian dipraktikkan hari ini tuh sesungguhnya sudah ideal ya. Tinggal bagaimana yang nanti mengisi wilayatul tasyri', wilayatul tanfidz, wilayatul qada gitu ya. Konteks peradilannya, yudikatifnya juga harus orang-orang yang baik. Secara sistem itu, Pak, sekurang apapun kalau didasari oleh diisi sumber daya yang baik, akan terbenahi dengan sendiri. Bahkan jangan-jangan Khawarij benar. Tanpa pemimpin pun kalau orangnya udah baik mah kayak malaikat gerada gerutuk. Nggak bisa lah, Khawarij itu nanti Aristoteles masuknya, Pak. Oh iya. Artinya dia mengandaikan satu kehadiran masyarakat utopis yang tidak diatur, nggak mungkin. Iya, secara kodratinya manusia nggak memenuhi spek itu ya, tidak pasti. spek itu sudah pasti orang itu butuh ada yang memimpin dan mengatur, mengelola tata urusan pemerintahan dan seterusnya. Mental berikutnya, Gus. Oke, setelah mental, yang kedua adalah soal gini loh. Ini kembali ke para pembuat undang-undang ya, kalau menurut saya itu. Jadi sesungguhnya praktik ketatanegaraan hari ini tuh menjadi tidak ideal karena tadi disusupi oleh 3 motif yang kemudian menjadi bias karena ada kepentingan yang berbeda. Jadi saya tidak, karena saya bukan ahli tata negara Kang Obik ya. Jadi saya tidak akan berbicara soal bagaimana membenahi sistem, tapi dalam prinsip moralitas tadi jangan sampai kemudian kita larut di dalam eskalasi sejarah yang selalu memperebutkan karena 3 hal tadi itu. Jadi kesamaan ideologi yang kemudian menciderai nilai-nilai keadilan, prinsip-prinsip kemaslahatan. Yang kedua adalah prinsip kabilah yang kemudian justru memutus mata rantai kita merasa menjadi bagian dari orang lain. Dan yang ketiga adalah soal ghanimah. Kalau sudah kayaknya lebih banyak yang ketiga ini deh. soal ghanimah. Iya. Jadi kalau sudah soal ghanimah ini repot, Pak. Iya. Soal sudah repot, artinya adalah ketika kita mau masuk politik,
hilangkan bahwa kita ingin mendapatkan ghanimah dari negara supaya kita mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Berat banget sih itu. Ya nggak bisa karena ongkos politik aja ada Iya, gitu. iya. Ya saya mikirkan gini soal ongkos politik ya. Tapi itu juga problem yang sebenarnya bisa diurai ya soal Bisa diurai. ongkos demokrasi yang gede ini ya. Iya. Ya kalau 3 Al-Jabiri tadi sudah diberesin sih ya mungkin murah juga ya. Mungkin bisa murah Iya. karena rakyat akan memilih tanpa didasari atas ini. Kebal dari suap dan lain-lain gitu ya. Dan caleg juga tidak harus mengeluarkan miliaran, Pak. Iya. Ya mungkin akan keluar duit untuk pasang spanduk segala macam karena itu penting memang untuk bagian Dan wajar dari lah. komunikasi kan gitu. Kita harus belakan antara ongkos politik dengan ini ya, apa istilahnya itu satunya. Kalau ongkos politik memang tidak bisa dihindari gitu ya. Nah terakhir nih Gus, barangkali sudah capek benar. Tapi masih agak ngayal lagi. Oke. Ada satu anak muda dari awal sampai akhir dengerin jenengan Dawu dan memaparkan bagaimana politik Islam soal khilafah dan lain-lain sampai tiba-tiba Laduni ikut secerdas jenengan. Tapi dia berpikir, pengen tanya ke sampean, saya pengen membenahi kondisi negara ini melalui politik yang tadi dipaparkan itu. Oke. Tapi bingung, Iya. jalurnya lewat apa? Iya. Apa yang akan Anda jawab? Ini sebagai penutup buat teman-teman Ikhbarian yang saya dapat apa ya di obrolan di hari ini. Oke. Itu pertanyaan yang luar biasa sulit untuk dijawab, Obik. Persis ketika misalnya dulu saya diskusi di Ciputat itu diskusi dengan teman-teman Hizbut Tahrir, mereka mengatakan coba kasih kami kesempatan 1 hari saja untuk kami menerapkan khilafah itu, beres semua persoalan hari ini. Dibajak bola lari dong. Nggak bisa, Pak. Tidak bisa menyelesaikan persoalan Indonesia yang sangat kompleks itu berdasarkan coba-coba. 1 hari, Pak. Pakai sistem khilafah nggak bisa. Itu terinspirasi film India kayaknya. Ada dulu film India waktu saya kecil nonton. Iya. Ada negara bobrok. Ada satu orang yang dikasih kesempatan jadi perdana menteri sehari. Lompat ke sana, lompat ke sini, kayaknya terinspirasi itu. Hollywood mania mereka. Mungkin ada inspirasi film ya. Iya. Lanjut Gus. Ya, jadi artinya kalau saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang harus kita benahi seperti apa dari awal, tapi yang perlu saya lakukan atau misalnya bisa saya memberikan masukan adalah marilah kita menjadi orang baik di lini kita masing-masing, Pak. Baik dan profesional. Baik dan profesional di mana tempat kita hidup, Pak. Iya. Karena pada dasarnya semakin banyak orang baik mengisi di semua lini-lini kehidupan ini akan semakin bisa memberikan sisi optimisme kita terhadap Indonesia 2045. Karena begini kan sebagai closing ya, saya pengen sampaikan Ki As'ad cerita tentang guru saya almarhum Ki As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Beliau itu pernah ditanya katanya oleh seorang pemborong yang waktu itu mau pejabat ya, yang waktu itu mau membenahi bendungan di kota Situbondo yang burak gitu ya, sehingga menyebabkan banjir. Nah kemudian minta nasihat Ki As'ad, Kiai ini gimana kami cara supaya nanti bendungannya ini aman gitu kan, apa yang harus dilakukan, barangkali ada spek apa begitu kan. Kata Ki As'ad itu dijawab ini, sebelum membenahi bendungan, benahi dulu manusianya, katanya gitu. Jangan ngurangin pasir. Iya. Kalau manusianya itu dibenahi, Pak, spek pasir yang mestinya sekian kubik itu sesuai dengan speknya, itu bendungan awet 100 tahun, Pak. Tapi kalau yang running adalah orang-orang busuk begitu ya, maka sebagus apapun spek yang lahir ke situ, yang menjadi bendungan itu, insya Allah 1 minggu juga sudah roboh, Pak. Jadi tidak ada gunanya kita berbicara soal perubahan sistem. Selain kita berbicara soal perubahan orangnya, marilah menjadi baik untuk setiap lini yang kita tempati, saya kira. Gila ya. Dari awal dapat ilmu, terinspirasi, banyak ketawa-ketawa, terakhirnya mukul banget. Percuma ngomong panjang lebar kalau orangnya nggak benar, kalau kitanya nggak. Luar biasa. Terima kasih banyak Kiai Muda Kebanggaan Ikhbar.com. Muhammad Sofi Mubarak. Mudah-mudahan kita ada tema lagi yang tadi dua-duaan. Oh kalau itu saya dari
Bahaya itu. Oke, terima kasih banyak. Obrolan ini bakal hadir di versi teks juga di ikhbar.com. Teman-teman baca dan cari berita inspiratif lainnya. Kita jumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.